Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat maghrib di Mushola Darussalam. Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hari akhir nanti. Sama sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita bahas ayat ke-120 dari surat Al-Baqarah, memiliki makna yang juga serupa, itu di surat Al-Baqarah ayat 211 insyaallah ya. 117. Di mana intinya bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tentu memiliki keyakinan yang ingin disebarkan, baik dalam bentuk agama maupun dalam bentuk budaya. Nah, orang Yahudi itu tidak terlalu
kelihatan menyebarkan agama. Kalau orang Nasrani itu memang berusaha untuk mengubah keyakinan orang lain ya, jadi Nasrani. Karena itu dalam kajian sosiologi agama ada istilah agama yang disebarkan dan agama yang tidak. Jika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk semua manusia, maka sebenarnya itu adalah pernyataan yang tegas dan jelas bahwa ajaran Allah yang didesain paling mutaakhir, yakni ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akan bisa terus ya, dipakai oleh seluruh umat manusia. Beda dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, bersifat lokal, terbatas. Itu bukan karena kok Allah Subhanahu wa taala misalnya kok milih-milih dalam pengertian mendiskriminasi mboten. Karena Allah memilih skenario seperti itu sesuai dengan perkembangan budaya manusia. Jadi secara budaya dan peradaban umat-umat atau kaum sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu memang aktivitasnya terbatas. Dan itu berbeda sekali dengan model mobilitas umatnya Nabi Muhammad SAW atau manusia setelah periodenya Nabi Muhammad SAW. Itu lintas batas. Gitu ya. Apalagi sekarang. Ya. Tapi meskipun tidak disebarkan dalam bentuk agama, budaya, tradisi, pikiran, keyakinan, gaya hidup orang-orang Yahudi itu juga berusaha dibuat supaya orang-orang lain mengikuti. Itulah makna A'udzubillahi minasyaitonirrajim walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali lagi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata millah, bukan dinahum. Nah, kalau agama itu dalam konteks tertentu dimaknai terbatas. Millah itu termasuk budaya, itu millah. Ya. Karena itu ada kitab yang menjelaskan tentang sekte-sekte, kelompok-kelompok, paham-paham yang lahir juga karena konstruksi budaya, itu kitabnya namanya Al-Milal wan Nihal. Baik, kita masuk ayat berikutnya, ayat 121. Ya, ini sebenarnya ada beberapa pendapat, ditujukan kepada siapa, itu ada beberapa pendapat. Dia terkait dengan ayat 122, 123 karena ayat 122 dan 123 itu sudah paling tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali sebelumnya. Di ayat 41 dan 47 kalau tidak salah ya. Kita baca dulu ayat 121.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Pada sampai sini. Subhanallah. Di ayat 122, 123 itu mirip dengan 147 dan 148. Ya, hanya susunan ayat yang 123 ini diubah. Tapi pemilihan kosakatanya, diksinya bahasa orang sekarang ya, mufradatnya itu sama, cuma diubah gitu ya. Kalau ayat 122 itu persis dengan ayat 40 nah, di surat yang sama. Alladzina atainahumul kitab. Alladzina atainahum. Orang-orang yang sudah kami berikan kepada mereka Alkitab, yatlunahu haqqa tilawatihi, yang kemudian membaca kitab tersebut dengan sebenar-benarnya membaca, ulaika yu'min. Mereka itulah orang-orang yang beriman pada Alkitab, ya. Sebaliknya, wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kufur kepada wahyu Allah dalam bentuk kitab Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang rugi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau menggunakan pendekatan tekstual umum ayat ini. Ayat ini maknanya umum. Siapa saja yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sebenar-benarnya, moco teman-teman moco, itulah orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal ini dalam sebagian riwayat. Kalau itu kan makna umum.
mengkhususkan kepada orang Yahudi dan Nasrani karena sebelumnya itu kita bicara tentang orang Yahudi, orang Nasrani itu menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian tafsir menyebut allazina atainahumul kitab, yakni minal yahud wan nasara. Yahudi Nasrani yang sudah diberikan oleh Allah kitab yang diberikan kepada mereka sebelum. Kalau makna yang pertama tadi itu Alkitab di situ umum, Al-Qur'an. Ten mawon sing iman, ten mawon sing maca Al-Qur'an dan membacanya dengan benar-benar membaca, itulah yang beriman. Tapi makna yang kedua itu dikaitkan dengan keberadaan orang Yahudi Nasrani yang juga sebelumnya diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Nah, mereka itu kalau benar-benar membaca, ya mestinya mereka akan kepada Nabi Muhammad SAW. Asal tidak diubah, asal tidak diganti. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayat yang sudah pernah kita lewati bahwa di antara dosa orang-orang Bani Israel yang disebut Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa mengganti, mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lam. Kadang-kadang nggih mboten perlu diarep-arep imannya orang Nasrani dan imannya orang Yahudi kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Saya itu kadang-kadang kan lihat ya, ada orang yang kepingin sekali supaya mereka itu masuk Islam. Allah di ayat 120 ngiling no, jangankan masuk Islam, ya, jangankan masuk Islam, membiarkan orang Islam dalam agamanya saja mereka tidak kok. Sehingga Allah menyatakan walan tardo angkal yahudi. Tapi kita itu sering juga berharap mereka supaya masuk Islam. Mereka supaya. Apakah boleh? Boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan peringatan pun dukur-dukur. Ingine kita itu supaya mereka masuk Islam itu pun teman-teman. Jika Allah mengatakan afat tatma'una ayyu'min. Apakah kamu itu berharap besar mereka itu mau beriman kepada apa yang kalian yakini? Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah. Padahal sebagian Bani Israel justru mendengar kalam Allah, firman Allah. Masih ingat di ayat 55, 56, 57, 58, 57. Atau 3 ayat sebelumnya, 52,
51, 52, 53. Itu kan mirip dengan nanti disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Nabi Musa alaihissalam supaya diakoni, supaya dipercaya apa yang akan diterima beliau itu betul-betul wahyu dari Allah. Mereka itu kan diajak oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu 10 orang diajak. Nanti di surat Al-A'raf kok nggih aja sampean dhewe. Ini iki ya melok krungu lho. Dan sehingga inilah yang disebut ya, bahwa mereka itu juga mendengar kalam Allah Subhanahu. Kan mereka kemudian ubah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillahi yashtaru bihi tsamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu yang kedua. Pertama, ayat ini dan kepada seluruh orang beriman. Ya, baik ya, dulu maupun sekarang. Karena itu Rasulullah SAW pernah juga bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mithlul atrujah atau mithlul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mithlut tamrah la riha lahu wa ta'muha hulwun." Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mithlur rayhanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalil anzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Kata Rasulullah SAW, orang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Utrujah itu kalau sekarang gampangannya kita itu jeruk. Ya. Kenapa kata Rasulullah SAW yang beriman membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Wah, utrujah nggak ada di sini, tapi bentuknya ya mirip jeruk. Baunya wangi, rasanya ya. Sementara masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang beriman yang beriman di posisi boten maca Al-Qur'an itu ya seperti raihana
Raihanah itu, maaf, seperti kurma. Beda lagi berarti ya. Mislu tamrah, seperti kurma. Kurma itu kade ambu dan penilai. Sementara perumpamaan orang munafik yang membaca Quran itu seperti raihanah. Buah raihanah itu buah yang baunya enak, rasanya pahit. Ambune enak wangi, tapi rasanya pahit. Sementara orang munafik yang tidak membaca Quran itu seperti buah anzola, rasanya pahit. Baunya nggak ada juga, nggak ada baunya, rasanya pahit. Masyaallah muslimin rahimahullah. Baik, itu dua makna. Ada juga yang memunculkan makna ketiga tentang siapa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Nah, rupanya ada riwayatnya bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, dikutip dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menceritakan ayat ini turun pada sekelompok orang yang datang bersama Ja'far bin Abi Thalib turun dari kapal. Kapalnya itu dari Habasyah, Ethiopia. Berarti kalau Ethiopia, mereka ini keyakinannya Nasrani. Kata Ibnu Abbas, mereka itu jumlahnya arba'ina rojulan. Ya, ada 40 orang. Isnani wa salasuna minal Habasyah. 32 itu dari Ethiopia. Wa samaniyah, 8 orang min ruhbani Syam, itu adalah pendeta dari Syam, termasuk Wuhai. Jadi itu versi Ibnu. Mereka ini rupanya adalah orang yang mau membaca kitab yang diturunkan oleh Allah kepada mereka dengan benar dan mau beriman. Kalau mau diluaskan lagi, itulah kelompoknya ayat ini kaitan dengan kelompoknya Abdullah bin Salam. Ya, dan beberapa teman-teman Yahudi masuk Islam. Mereka membaca Taurat itu temenan, sehingga ketika Nabi SAW hadir, mereka konfirmasi dan mereka beriman. Itulah yang dimaksud alladzina atainahum kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minun. Hadirin sekalian yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada makna di mana membaca Quran yang membaca kitab dari Allah sebenar-benarnya sehingga disebut beriman itu adalah orang yang ada pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW. Tapi kalau ini bermakna umum,
Ya sebenarnya ini ditujukan kepada kita semua. Bahwa Al-Quran yang ada di depan kita ini harus ya dibaca dengan benar, ya dipakai sesuai dengan peruntukannya, maka itulah yang disebut ya bahwa macam-macam pemaknaan dari ahli tafsir itu sebenarnya memberikan kitab di situ bisa Taurat, bisa Injil, bisa Al-Quran. Kalau sekarang Taurat dan Injil pun boten wonten, tinggal Al-Quran. Maka kita fokus ya kepada Al-Quran saja. Ya, makna ayat ini sungguhnya ditujukan kepada kita. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi itu ayat 121. Tapi memang layak kalau itu juga dikaitkan dengan orang Yahudi dan Nasrani, karena Allah mengingatkan lagi di ayat 122 dan 120. Nah, Allah mengingatkan, wahai Bani Israel, ingatlah kalian kepada nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kalian, dan Allah sudah memberikan kepada kalian ya, kelebihan banding kelompok manusia di dunia sampai sekarang. Kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ya. Nah, salah satu makna nikmat yang diberikan itu adalah nikmat berupa informasi tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surat ya Al-A'raf ayat 157. Ya, ini khusus kalau ditujukan kepada orang-orang Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim walladzina amanu bihi yu'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat berupa informasi tentang kedatangan Nabi terakhir. Kok saged diarani nikmat? Ya, karena sebelum orang lain tahu, Bani Israel itu sudah ya sudah tahu, menyiapkan. Nanti kalau dengan membuka sejarah terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada sebagian yang menyebut bahwa Bani Israel, orang Yahudi itu juga sakjane Arab-Arab, boleh-boleh. Jadi sebelum kelahirannya Nabi SAW, Bani Israel itu sebenarnya juga sudah mencari informasi nang di ya. Karena sebelum mereka tahu bahwa yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW yang orang Arab itu, sebelum mereka tahu itu, tahu betul ya, sesuai dengan realitas faktanya, mereka itu Arab-Arab.
karena apa namanya mendampingi Nabi itu sebuah keistimewaan. Israel itu ya labi, bagian Nabi justru karena nggak sesuai dengan daerah mereka. Tapi mereka itu kalau ada Nabi ini senang, ya senengnya teman. Karena paling boten kalau kita lihat dalam kisah Bani Israel yang sudah kita lewati, apa-apa itu minta kepada gampang pokoknya. Angel titik haluk nang Nabi. Itu Bani Israel sifatnya kan. Maka ayat 122, 123 itu diulang persis oleh Allah, itu sesungguhnya adalah konteksnya berbeda. Kalau di ayat 47 ya 48 itu Allah menjelaskan nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel itu apa saja itu dijelaskan rinci ya gitu ya. Diselamatkan dari penindasan Firaun, diselamatkan dari kejaran Firaun. Ya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala apa itu? Diikutkan ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu Taurat. Kemudian apa mana? Diberikan nikmat berupa makanan manna wasalwa. Diberikan nikmat melaku nang padang pasir itu dinaungi awan. Itu Bani Israel. Diberikan nikmat ada batu yang dipukul oleh Nabi Musa atas permintaan mereka itu mengalirkan air di tempat yang mestinya tak ono. Itu nikmat-nikmat yang diberikan. Dan kalau nanti kita baca ayat 247 ya itu tentang kelebihan mereka. Orang Bani Israel itu ya minta supaya dipilihkan ada raja ya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah niki musuh niki presiden rada angel. Ya, lawan niki. Sampeyan golekno raja lain, presiden lain ini dituruti oleh Allah. Maka ayat 123, 122, 123 itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa pengetahuan tentang Nabi Muhammad. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya tidak menjelaskan lagi secara rinci isi ayat 122 dan 123 karena dulu juga sudah pernah kita bahas persis ini ayatnya dengan ayat 47 dan 48. Nah, kita coba masuk pembicaraannya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai suri tauladan, sebagai contoh juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu kalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Wa idh ibtala dan ingatlah ketika sudah memberikan ujian Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Sinten yang memberikan ujian? Rabbuhu, Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Bi kalimatin dengan beberapa kalimat, dengan kalimat-kalimat. Para ulama berbeda pendapat tentang apa makna di kalimatin.
Pertama kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Meskipun Ibnu Abbas itu juga punya banyak penafsiran sehingga nanti dikutip oleh murid-murid beliau berbeda-beda kutipannya, tapi sumbernya sama. Karena itulah Ibnu Abbas itu apa okay? Ahli Al-Qur'an yang pertama dari kalangan para sahabat. Abbas itu takon Ibnu Abbas terkait dengan tafsir. Yang pertama bikalimatin itu adalah kata Ibnu Abbas yang pertama bil manasik. Ya, dengan kalimat-kalimat yang isinya adalah tata cara ibadah. Ya, bil manasik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sumber yang berbeda. Kalau tadi dari muridnya Ibnu Abbas namanya Qatadah. Ya. Yang lain, muridnya yang lain namanya Tawus, itu menceritakan. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin, maka yang dimaksud di kalimat itu adalah bitoharoh, dengan kalimat-kalimat atau dengan pesan-pesan berupa pesan bersuci. Khamsatun fil ra'si wa khamsatun fil jasad. 5 ada di kepala, 5 ada di jasad, di badan. Pesan yang kemudian menjadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Kata Tawus, ya, dalam kaitannya dengan ayat ini, 5 di jasad itu, 5 di kepala itu adalah qassus syarib, memotong brengos, kumis. Ya. Yang kedua, wal madmadah, umur. Yang ketiga, wal istinsyaq, ya, dan membersihkan hidung. Istinsyaq. Waktu COVID ternyata ada tutorial supaya bebas dari virus. Itu nek menghirup air sing nemen sampai ke tenggorokan terus dikeluarkan lagi kan begitu ya. Itulah istinsyak. Ya, itu istinsyak. Itu padha karo ya ngorai saluran pernapasan. Oke? Saluran pernapasan. Istinsyak. Yang keempat, siwak. Orang sekarang menyebutnya sikat gigi. Yang kelima, wafarkur roksi, minyak rambut. Jadi nek sundin itu sampai piyak. Oke? Ya. Wafil jasadi, kalau di badan, di tubuh, pertama taklimul azfar. Ya. Potong kuku. Ya. Wa halqul anah, potong rambut kemaluan. Wal khitan, yang ketiga. Yang keempat, natful ibti, ya, cabut bulu ketiak. Yang kelima,
wa ghuslu asaril ghaiti wal bauli, tinjak dengan air, membersihkan bekas buang air besar, buang air kecil dengan air. Nah, kalimat-kalimat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim, yang kemudian menjadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah dalam kategori kajian dulu kalau saya belajar usul fikih itu namanya syar'u man qablana, syariat sejak masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu dipertahankan oleh Allah. Khitan, cuma khitannya Nabi Ibrahim khitan wis tuwek kan ngoten ya. Kalau kita kan khitannya sejak kecil. Kalau orang Arab tambah bayi baru lahir langsung khitan. Orang Arab ini ya, di Indonesia ini orang Arab lahir langsung khitan. Dan khitan ketika lahir itu enggak sakit. Karena anak belum punya rasa. Itulah di kalimatin kata Ibnu Abbas. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, nanti hal ini ditegaskan pada masa Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mirip tidak sama persis. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah SAW bersabda, asyarun minal fitrah, 10 perkara suci. Ya, membersihkan diri, mensucikan diri. Apa itu? Qassus syarib. Ya, tadi itu. Motong brengos. Wa i'fa'ul lihyah. Ya, merapikan jenggot. Was siwak. Wastinsyaqul ma, beristinsyak, bersihkan hidung dengan air. Wa qassul alfar, kemudian juga memotong kuku, ya. Wa ghuslul farajim, sama itu, ya. Ada di dalam kuku, natful iddi, cabut bulu ketiak, wa halqul anati, juga memotong bulu kemaluan. Nah, wanti qasul ma, menggunakan air secara efisien. Nah, gitu ya. Kalau dalam riwayat Abu Hurairah itu tidak sampai 10. Kata Abu Hurairah, al-fitratu khamsun, itu mengutip dari Nabi SAW. Ya, khitan tadi ya, istihdad, tadi itu memotong bulu haluan, wa qassus syarib, memotong brengos, kumis, wa taqlimul azfar, memotong kuku, wa nafsul. Itulah kalimat yang disucikan kepada Nabi Ibrahim. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama itu adalah manasik. Yang kedua adalah tentang amalan-amalan untuk kebersihan, kesucian. Tapi berikutnya Nabi Ibrahim itu diuji, kata sebagian mufassir, dengan apa? Nabi Ibrahim itu
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mimpi menyembelih. Nah, itu ujian juga yang terbesar. Ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi dzibhi waladi. Ada lagi apa itu? Bagian ulama menambahkan wabin nari. Diuji oleh Allah dengan dimasukkan ke api. Wabil kaukabi wasyamsi wal qamar. Juga diuji Nabi Ibrahim itu dengan menyaksikan apa? Istimewanya bintang, bulan dan kemudian matahari. Ya, kalau orang hanya fokus dengan matahari, dengan bulan, dengan bintang, maka dia tidak menemukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim itu rupanya dengan diperlihatkan oleh Allah fenomena tentang bintang, bulan dan matahari, justru Nabi Ibrahim fa'atammahun. Nantinya kan gitu, wa idh betala Ibrahim rabbuhu kalimatin fa'atammahun. Oleh Nabi Ibrahim semua ujian itu disempurnakan, ya maksudnya adalah dihadapi dengan cara yang benar. Ya, tentang apa tadi, asrun minal fitrah itu dijalankan, tentang manasik dijalankan, tentang menyembelih dijalankan, menyembelih anaknya, perintah menyembelih anaknya, dan yang lain-lain juga. Itulah maka disebutlah oleh Allah Subhanahu wa taala fa'atamma. Nabi Ibrahim itu menyempurnakan kalimat. Baik, sementara demikian nanti kelanjutannya masih bahas tentang Nabi Ibrahim sampai ayat ini, sampai ayat 133 insyaallah. Oke. Sampai ayat 133 itu masih membahas tentang Nabi Ibrahim dan anak serta cucunya. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.